Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahayu Wulandari NIM 1921211090. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang latar belakang dari pemikiran-pemikiran Muhammad Abad Al-Jabiri, yaitu keprihatinannya atas kegagalan upaya kebangkitan Islam dalam hegemoni barat, baik dalam dunia politik maupun kultural, yang disebabkan oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam yang diusung. Nah, maka di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep pemikiran dari Muhammad Abad Al-Jabiri. Di sini Muhammad Abad Al-Jabiri mengusung epistemologi Islam dengan mengkritik nalar Arab, yang menurutnya wujud Islam itu belum bisa dipahami sebagai kerangka ide-ide atau pemikiran yang masih berantakan dan masih terpecah belah. Maka dibutuhkan sebuah kesatuan yang bisa ditemukan di dalam nalar. Dengan tetap membatasi kritiknya hanya pada hal yang berskala kecil, yaitu seperti kritik epistemologi nalar Arab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan epistemologi itu? Epistemologi yaitu cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Epistemologi menjangkau permasalahan-permasalahan yang membentang seluas jangkauan metafisika. Selain itu merupakan hal yang sangat abstrak dan jarang dijadikan permasalahan ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pemikiran, epistemologi menempati posisi yang sangat penting, sebab ia menentukan corak pemikiran dan pernyataan kebenaran yang dihasilkannya. Kritikan epistemologi Al-Jabiri ia menunjukkan kepada kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi peradaban Arab dalam pembabakan sejarah tertentu. Dari asumsi epistemologi ini, Al-Jabiri melakukan analisis historis atau sejarah yang memungkinkan terbentuknya nalar bayani, irfani, dan burhani beserta seluruh rangkaian yang terjalin di dalamnya. Kritik epistemologi nalar Arab. Nah, kritik itu kan tanggapan, kadang-kadang kan berupa baik atau buruk suatu karya atau pendapat. Nah, sedangkan nalar itu aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Dan Arab sendiri berarti pemikiran Arab. Jadi epistemologi nalar Arab berarti membongkar dan menggali lapisan terdalam rancangan pemikiran Arab untuk menguak kekurangan epistemologi, kemudian membenainya atau bahkan mencari alternatifnya. Al-Jabiri sangat menekankan epistemologi pemikiran Arab kontemporer sebagai jalan untuk menghadapi modernitas. Untuk menjawab tantangan modernitas, masyarakat Arab membangun epistemologi nalar Arab yang bercorak nalar bayani, burhani, dan irfani. Nah, yang pertama, konsep epistemologi bayani. Secara etimologi, bayana berarti penjelasan. Kata bayan berasal dari akar kata bayana dalam kamus bahasa Arab yang artinya pisah atau terpisah, jelas atau menampakkan. Maksudnya itu sesuatu yang dikatakan jelas apabila ia berbeda dari yang lain dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, pengertian yang kedua, jelas atau menampakkan, itu lahir dari pengertian yang pertama, yang pisah atau terpisah tadi. Menurut Al-Jabiri, pengertian yang pertama secara mendasar terkait dengan wujud ontologisme atau dikenal dengan teori. Sementara pengertian yang kedua terkait dengan wujud epistemologis atau pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi bayani menempuh dua jalan. Yang pertama yaitu berpegang pada reduksi atau lafal dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sorob sebagai alat analisis. Reduksi atau lafal merupakan sumber yang utama dalam epistemologi bayani. Maka bahasa menepati posisi yang sangat
strategis dalam epistemi ini. Karena setiap manusia bertutur sebagaimana mereka berpikir, dan berpikir sebagaimana ia bertutur. Maka Jabiri melakukan proyek tersebut dengan mengkodifikasi bahasa atau pembukuan bahasa. Maksudnya itu peralihan dari bahasa Arab yang tidak ilmiah kepada bahasa ilmiah. Al-Jabiri menggarisbawahi bahwa aspek bahasa Arab dalam proyeksi kodifikasi tak hanya sebagai alat komunikasi, bahkan merupakan instrumen penting yang mempengaruhi cara pandang manusia dan menduduki posisi sentral dalam bangunan keilmuan Arab. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode analogi hubungan antara al-as dan al-far dalam wilayah fikih. Inilah prinsip utama epistemologi bayani. Dalam kebudayaan Arab Islam, fikih dikatakan sebagai metode menghasilkan produk-produk teoritis dalam fikih, yaitu usul fikih. Pentingnya ilmu usul fikih bagi fikih sepadan dengan pentingnya logika bagi filsafat. Jadi fikih dalam kebudayaan Arab sebanding dengan posisi filsafat dalam kebudayaan Yunani. Nah, yang kedua yaitu konsep epistemologi irfani. Irfani semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Pengetahuan irfani tidak berdasarkan teks seperti bayani, seperti yang pertama tadi, tetapi pada kaf atau intuisi. Tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan termasuk dalam praktek tersebut adalah kalangan sufisme, pemikiran Syafi'i, filsafat Islami, filsafat ilmu nisasi timur, dan tafsir Al-Quran yang bercorak sufistik. Sistem epistemologi irfani didasarkan atas adanya perbedaan antara yang batin atau manifest dan yang yafir atau laten. Hal yang bersifat batin memiliki posisi tertinggi dalam hierarki pengetahuan irfani. Irfani sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi dan ilham di kalangan sufi lebih dianggap tinggi dari pengetahuan biasa yang diperoleh melalui usaha manusia dengan indera dan akal. Pengertian irfani adalah penelitian dan perenungan yang mendalam disertai dengan penajaman hati nurani yang dibangun melalui munajat wa taqarrub ilallah. Banyak melaksanakan ibadah masru'ah, tadabbur Al-Quran, dan berakhlak karimah dalam upaya penguatan potensi kecerdasan spiritual. Sesuai dengan sasaran bidik irfani yang esoterik, isu sentral irfani adalah zahir dan batin. Bukan sebagai konsep yang berlawanan tetapi sebagai pasangan. Teks keagamaan tidak hanya mengandung apa yang tersurat atau yahir, tetapi juga tersirat batin. Aspek yahir teks adalah bacaannya tilawah, sedang aspek batinnya adalah takwilnya. Jika dianalogikan dengan bayani konsep yahir batin, ini tidak berbeda dengan lafal makna. Bedanya dalam epistemologi bayani seseorang berangkat dari lafal menuju makna, sedangkan dalam irfani seseorang itu berangkat dari makna menuju lafal, dari batin menuju yahir. Nah, yang terakhir konsep epistemologi burhani. Dalam bahasa Arab, burhani berarti bukti yang rinci dan jelas. Pengertian secara umum, burhani berarti memutuskan sesuatu. Sedangkan menurut Al-Jabiri bahwa burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atau pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Kehadiran epistemologi burhani ke tengah peradaban Arab Islam dikategorikan sebagai upaya untuk menyelaraskan antara epistemologi burhani dan epistemologi bayani. Al-Jabiri mengemukakan bahwa masuknya akal di dalam Islam itu dimulai dari kegandruman Khalifah Al-Ma'min terhadap filsafatnya yang dalam hal ini adalah filsafat Aristoteles.
berawal dari mimpi Al-Ma'mun, di mana ia bertemu dengan Aristoteles. Mimpi itu membicarakan apa yang disebut dengan kebaikan. Dalam mimpi itu dijelaskan bahwa ada 3 cara mengetahui kebaikan, yaitu akal, sarah, dan juhur, yang dalam ranah epistemologi disebut ijma. Maksudnya akal dalam kebudayaan Arab Islam bukan persoalan yang gampang, karena hal ini diniscayakan terjadinya perang wacana maupun ideologi politik, yaitu berhadapan dengan kebudayaan nalar Arab yang di satu sisi menganut Gnostisisme dengan kelompok filsafat Islam yang diusung pertama kali oleh Al-Ma'mun dan dikuatkan oleh pemikiran-pemikiran Al-Kindi mengenal filsafat Islam. Namun ia tidak menambah wilayah logika khususnya bagi Al-Burhan. Dengan begitu, Al-Jabiri mencoba memasukkan pemikiran Al-Farabi tentang filsafat yang sejatinya lebih konkret terhadap wilayah Burhan. Al-Jabiri juga menjembatani kegagalan Al-Kindi dalam menjelaskan filsafat pada ranah burhaninya. Fungsi dan peranan akal dalam epistemologi burhani bukan digunakan untuk mengukuhkan kebenaran teks seperti yang ada dalam nalar bayani, tetapi lebih ditekankan untuk melakukan analisis dan menguji terus-menerus kesimpulan-kesimpulan sementara dan teori yang dirumuskan lewat premis-premis logika keilmuan. Tolak ukur validitas epistemologi burhani adalah korespondensi, yaitu kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Selain korespondensi juga ditekankan pada aspek koherensi, yaitu keruntutan dan keteraturan berpikir logis, dan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus, dan teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh akal manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memahami yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.